Interaksi ideal bersama Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi mukjizat terbesar jika dibandingkan dengan mukjizat rasul-rasul lainnya. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dengan tujuan sebagai pemutus hukum. Istirahat pemutus hukum dalam hal ini merupakan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan kepada umat manusia untuk memimpin umat manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Bentuk interaksi ideal bersama Al-Quran. Membaca Al-Quran, Al-Tilawah. Begitu besar pahala yang diberikan bagi umat manusia yang membaca Al-Quran, hingga Al-Quran memiliki salah satu keutamaannya, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Mendengarkan Al-Quran, Al-Istima. Dengan mendengarkan serta menghayati isi kandungannya akan membuat hati kita terkoneksi dengan Al-Quran. Selain itu, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dapat menumbuhkan energi positif dari dalam tubuh. Menghafal Al-Quran, Al-His. Orang yang menghafal Al-Quran telah dijanjiakannya derajat oleh Allah SWT. Al-Quran menjadi pembela bagi pembaca dan sebagai pelindung dari azab api neraka. Memahami isi dan kandungan Al-Quran, Al-Tadabbur. Pentingnya bagi kita untuk mengerti makna kandungan Al-Quran karena dapat menghindarkan kita dari miskonsepsi dalam menjalankan tuntunan agama Islam. Mengamalkan Al-Quran, Al-Tatbiq. Membaca tanpa mengamalkan ayat Al-Quran dapat membuat kita berperilaku di luar apa yang sudah kita interaksikan dengan Al-Quran. Namun jika mengingat-ingat maknanya dan mengamalkannya, maka insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang menyelewengkan. Mengajarkan Al-Quran, Al-Talim. Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baiknya kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran jika dilakukan dengan tulus dan penuh kesungguhan adalah bagian dari aktivitas dakwah yang sangat dianjurkan dan dipuji oleh Allah SWT. Manfaat berinteraksi bersama Al-Quran. Melahirkan jiwa yang sabar, melembutkan hati, menggokohkan hati, sebagai nasihat dan obat tatkala hati sedih dan gundah. Bermandikan cahaya. Orang yang membaca Al-Quran akan dilimpahkan cahaya, sebagaimana sebuah riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan di langit. Menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati tenang dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Studi kasus pembakaran Al-Quran di Swedia. Fury at the authorities. The police targeted by protesters in this residential area in Norrköping. A spillover of days of clashes across Swedish cities. 3 people needed medical attention here after being hit by police bullets. Several vehicles were set on fire. At least 17 people were arrested. Flashpoints have stemmed from a series of organised rallies since Thursday, led by the leader of a Danish far-right political party currently on tour in Sweden. Inflammatory events that include the actual burning or threat of burning of the Quran. Leading the rallies is Rasmus Paludan. He represented the far-right Stram Kurs, or hardline party, in the last Danish elections, where they received 1.8% of the vote, failing to win a seat. In 2020, he was jailed for a month for offences including racism.
He plans to stand in Swedish elections in September. Iran and Iraq have both summoned their Swedish envoys to protest against the authorities allowing demonstrations during which the central religious text of Islam is set on fire. At least a dozen police officers have been injured in the clashes so far. Sweden's national police chief said he'd never seen such violent riots on his streets before. Mark Lobel, BBC News. Perlu diperhatikan, hendaknya kita menguburkan atau membakar dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan kelayakan dan sikap yang menghormati Al-Quran dan lafadz Jalala Allah. Membakar atau menguburkan dengan tujuan ini berbeda dengan orang yang menghinakan Al-Quran. Kita dapati ada oknum yang benci Islam atau orang munafik yang membakar Al-Quran karena benci dan tidak suka. Mereka membakar dengan sikap dan gaya yang menghinakan serta dilakukan di tempat yang tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran.